Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putristiani dengan NIM D11 2022 036669. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal internasional yang sudah saya kerjakan, yaitu dengan judul Determinants of Diarrhea Prevalence Among Children Under 5 Years in Semi-Arid Ghana. Yang pertama yaitu ada judul tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, judul terdiri dari 11 kata ringkas dan sesuai standar ilmiah, tidak terlalu panjang namun tetap menggambarkan cakupan studi secara jelas dan fokus. Menggambarkan isi utama penelitian karena judul mencerminkan fokus isi penelitian yaitu faktor diare pada anak di Ghana. Judul secara langsung menyebutkan determinans penentu diare prevalensi diare children under 5, anak usia di bawah 5 tahun dan semi-arid Ghana. Wilayah studi secara akurat mencerminkan konten abstrak, latar belakang, dan metode. Cukup menarik karena judul menarik karena menyebut kelompok rentan dan lokasi spesifik. Tanpa singkatan selain yang baku, judul tidak menggunakan singkatan sesuai kaidah atau penulisan ilmiah. Pengarang dan institusi, nama-nama ditulis sesuai dengan aturan jurnal Penulis dan institusi ditulis sesuai aturan dan lengkap di bagian awal jurnal. Nama penulis pada artikel telaah ditulis sesuai dengan standar jurnal ilmiah. Penulis nama dilakukan tanpa singkatan menggunakan nama lengkap dan urutan penulis, mencerminkan kontribusi masing-masing dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa format penulisan nama dan afiliasi penulis telah memenuhi kaidah yang berlaku. Abstrak satu paragraf atau tidak terstruktur. Abstrak satu paragraf tidak terstruktur secara eksplisit namun mencakup semua elemen penting. Abstrak ditulis dalam satu paragraf, bukan terstruktur secara eksplisit. Maksudnya tidak ada subjudul, introduction, methods, dan sebagainya, namun mengandung unsur-unsur imrat secara urut. Hal ini sesuai dengan standar abstrak non-struktur tetapi informatif, sebagaimana diperbolehkan dalam banyak jurnal observasional. Mencakup komponen imrat seperti pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Mencakup komponen imrat, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan karena abstrak mengandung unsur imrat dengan runtut seperti ada tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Introduction disebutkan latar belakang pentingnya anak, metode disebutkan metode survei dan pendekatan Ranas model, result dijelaskan temuan tentang faktor risiko seperti pembuangan feses terbuka, kemiskinan, kesehatan buruk, dan sebagainya. Discussion disampaikan rekomendasi berbasis temuan meskipun tanpa subjudul eksplisit. Unsur imrat sudah terpenuhi dengan jelas dan mencerminkan struktur imrat dalam bentuk ringkas. Secara keseluruhan informatif, abstrak memberikan ringkasan menyeluruh dan jelas untuk pembaca. Abstrak memberikan gambaran menyeluruh tentang tujuan, metode, temuan utama, serta saran praktis. Ini memudahkan pembaca untuk memahami konteks hasil dari pentingnya studi sesuai poin. Komprehensif dan informatif. Tanpa singkatan selain yang baku, hanya menggunakan singkatan baku seperti SDG 6 dan WASH kurang dari 250 kata. Abstrak berjumlah sekitar 220 kata sesuai batas maksimal 250 kata. Pendahuluan. Ringkas terdiri dari 2-3 paragraf. Tidak, karena pendahuluan terdiri dari lebih dari 3 paragraf.
tidak sesuai dengan struktur yang direkomendasikan, disusun dalam 3 paragraf utama, masing-masing membahas mengenai urgensi, konteks global masalah WASH dan diare anak, situasi spesifik di Ghana, serta kesenjangan pengetahuan dan alasan pemilihan model Ranas. Paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukan penelitian iya. Paragraf pertama menyampaikan latar belakang dan pentingnya studi. Paragraf pertama menyatakan urgensi masalah. Despite the Sustainable Development Goal atau SDG 6 of achieving universal access to clean water and sanitation by 2030, child mortality caused by diare. Penjelasan ini membangun rasional kuat atas pentingnya studi. Paragraf berikut menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian. Ya, tujuan dilakukan penelitian adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Tujuan dan hipotesis jelas dinyatakan. This study sets out the investigate the factors influencing the prevalence of diare, bla 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 bla, weighted by the Ranas model. Penulis menyatakan hipotesis bahwa pembuangan feses anak secara terbuka merupakan kontributor utama. Ini merupakan menjadi masalah terhadap diare di antara populasi yang beresiko di Ghana. Didukung dengan pustaka yang relevan, iya. Referensi yang digunakan mutakhir, relevan, dan mendukung argumen. Pendahuluan menyatakan lebih dari 10 kutipan sumber terkini, seperti dari WHO, UNICEF, dan studi di Ghana, India, dan Nigeria. Literaturnya relevan, mutakhir, dan mendukung argumen penulis secara kuat, sesuai induktor Strobe. Itu terdiri dari WHO, UNICEF, JMP 2021, Combite 2024, TED 2022, Ewenkuhl 2017. Kurang dari 11 halaman, tidak. Pendahuluan lebih dari 11 kurang dari 1 halaman, tidak, karena pendahuluan lebih dari 1 halaman dan tetap informatif. Panjangnya hanya sekitar 2 per 4 halaman jurnal. Efisien namun tetap komprehensif. Metode disebutkan desain tempat dan waktu penelitian. Ia disebutkan bahwa studi dilakukan secara cross-sectional di Ghana tahun 2023, dilakukan di wilayah Savannah Region, Ghana pada tahun 2023. Hal ini sesuai dengan indikator Strobe terkait transparansi lokasi dan periode studi. Disebutkan populasi sumber, iya. Populasi disebutkan yaitu pengasuh anak usia di bawah 5 tahun. Dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi, tidak, karena tidak dijelaskan secara eksplisit kriteria inklusi dan eksklusi partisipan. Disebutkan cara pemilihan subjek atau teknik sampling, iya. Metode sampling dijelaskan yaitu menggunakan multi-text sampling. Disebutkan bahwa sampel dipilih menggunakan pendekatan multi-sampling dengan kombinasi random dan purposive. Penjelasan cukup rinci. Disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya, iya. Ukuran sampel yaitu berjumlah 517 partisipan dengan dasar perhitungan dari Rowsoff. Besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai, iya. Perhitungan sampel berdasarkan margin error dan populasi target yang wajar. Meski tidak ditulis rumus matematis eksplisit, disebut bahwa metode perhitungan sesuai standar dengan mempertimbangkan margin of error, confidence level, dan population size. Komponen-komponen rumus besar sampel masuk akal, iya, karena komponen-komponen perhitungan masuk akal secara metodologis. Nilai yang digunakan misalnya margin error 55%, CI 95%, adalah standar epidemiologis. Keputusan penentuan ukuran sampel masuk akal. Observasi pengukuran serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya, iya. Prosedur survei dan pengukuran dijelaskan dengan rinci. Instrumen Ranas dijelaskan dengan baik. Ada informasi tentang pengukuran sanitasi, perilaku pengasuh, dan juga eksposur lingkungan.
Ditulis rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci, ya. Rujukan diberikan untuk alat ukur yang digunakan. Ranas Modernas disebut sebagai kerangka yang sudah mapan dan ada rujukan terhadap sumber asli framework tersebut. Pengukuran dilakukan secara tersamar tidak disebutkan apakah pengukuran dilakukan secara tersamar. Dilakukan uji kendala pengukuran tidak, karena tidak dilakukan uji realitas seperti uji kappa untuk instrumen survei. Definisi istilah dan variabel penting dikemukakan, ya. Variabel dijelaskan dengan definisi operasional yang baik. Variabel utama seperti frekuensi diare, sanitasi kebiasaan pengasuh, dan juga pembuangan feses anak dijelaskan dan didefinisikan dengan operasional. Ethical cleaners diperoleh, ya. Studi telah mendapat ethical cleaners dari komite etik setempat. Penelitian memperoleh izin etik dari University of Diplomat Studies Ghana Ethics Committee. Persetujuan subjek diperoleh, ya. Disebutkan bahwa persetujuan tertulis informed consent diperoleh. Tercantum bahwa setiap partisipan memberikan informed consent sebelum wawancara. Disebut rencana analisis, batas kemaknaan, dan power penelitian, iya, karena analisis menggunakan regresi logistik dan batas P kurang 0,05 dijelaskan. Disebutkan bahwa analisis dilakukan dengan binary logistic regression signifikan P kurang 0,05 dan mempertimbangkan kontrol variabel perancu. Disebut program komputer yang dipakai, ya. Disebutkan menggunakan Stata versi 18 untuk analisis. Hasil disertakan tabel karakteristik subjek penelitian. Tabel karakteristik subjek disertakan dan jelas. Tabel 1 menyajikan karakteristik demografi dan rumah tangga seperti usia, jenis kelamin anak, tingkat pendidikan ibu, jenis toilet, dan status ekonomis. Karakteristik subjek sebelum intervensi dideskripsikan, iya. Dideskripsikan karakteristik subjek sebelum analisis disampaikan. Karakteristik dasar disajikan sebelum dilakukan analisis statistik, termasuk proporsi responden dengan akses sanitasi buruk serta prevalensi diare dalam 2 minggu terakhir. Tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesaraan pra-intervensi, ya. Karena tidak dilakukan uji kesaraan karena studi bukan intervensi, karena ini adalah studi potong lintang atau cross-sectional tanpa intervensi atau kelompok perlakuan, maka tidak diperlukan dan tidak dilakukan uji kesaraan pra-intervensi. Disebutkan jumlah subjek yang diteliti, ya. Jumlah subjek yang diteliti berjumlah 517, dijelaskan di bagian metode dan hasil. Dijelaskan subjek yang drop out, tidak disebutkan apakah ada dropout atau kehilangan data. Ketetapan numerik dinyatakan dengan benar, iya. Angka-angka dilaporkan dengan persis dan konsisten, namun hasil statistik dinyatakan dengan persis. Misalnya, odds ratio dilaporkan dengan nilai desimal 2-3 angka serta dilengkapi confidence interval CI. Penulisan tabel dilakukan dengan tepat, iya. Tabel ditulis dengan tepat dan informatif. Tabel disusun rapi dan diberi judul informatif, unit jelas, serta pembagian kategori logis. Sesuai prinsip pelaporan Strobe, tidak terjadi redundansi. Tabel dan ilustrasi informatif dan memang diperlukan, ya. Tabel yang disertakan mendukung penjelasan hasil tabel 1 dan 2 serta tabel model regresi. Sangat informatif, mendukung narasi hasil dan tidak ada tabel yang tidak relevan. Tabel regresi logistik mendukung klaim faktor resiko utama. Tidak semua hasil dalam tabel disebutkan pada NAS, ya. Tidak semua hasil diulang dalam narasi efisien. Penulisan tidak
menyebutkan semua angka dalam narasi, hanya poin penting. Ini efisien dan tepat karena tabel sudah menyampaikan detail. Semua outcome yang penting disebutkan dalam hasil, ya. Semua hasil utama disebutkan dan dibahas semua outcome penting. Prevalensi diare, hubungan dengan pembuangan feses, jenis toilet, pendidikan ibu, dan lain-lain. Dilaporkan secara eksplisit dan di bagian hasil. Subjek yang di drop out dilakukan dalam analisis tidak, karena tidak dijelaskan apakah analisis mencakup partisipan yang keluar. Analisis dilakukan dengan ujian sesuai, iya. Analisis statistik sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Analisis regresi logistik biner sangat tepat. Digunakan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi prevalensi diare dalam studi potong lintang dengan variabel dependent dikotomis. Ditulis hasil uji statistik degree of freedom dan nilai P. Hasil uji statistik nilai P dan CI dituliskan secara jelas di tabel regressi. Penulis menyajikan hasil analisis regresi logistik dengan lengkap nilai OR, nilai P, dan confidence interval. Nilai P kurang 0,05 ditandai untuk menunjukkan signifikan. Tidak dilakukan analisis yang semula tidak direncanakan, iya. Tidak dilakukan analisis tambahan di luar yang direncanakan. Seluruh analisis dalam jurnal konsisten dengan rencana metode. Tidak ditemukan uji atau analisis tambahan yang tidak dijelaskan sebelumnya di bagian metode. Disertakan interval kepercayaan, iya. Interval kepercayaan 95% disajikan untuk setiap QR. Semua estimasi efek utama PR dilaporkan dengan interval kepercayaan 95%. Ini memberi informasi tentang ketetapan dan reliabilitas hasil. Dalam hasil tidak disertakan komentar atau pendapat, iya. Hasil dituliskan subjektif tanpa opini penulisan di bagian hasil. Bagian hasil murni menyampaikan data statistik dan ringkasan numerik, tidak ada interpretasi pribadi, opini, atau diskusi. Di bagian ini semua interpretasi baru muncul di bagian pembahasan. Pembahasan semua hal yang relevan dibahas. Ya, diskusi menyeluruh terhadap semua hasil utama sesuai dengan tujuan peneliti. Penulis membahas faktor-faktor signifikan seperti pembuangan feses terbuka secara status dan ekonomi. Secara menyeluruh keterkaitan dengan perilaku pengasuh dan struktur sosial juga dibahas. Tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil, ya. Hasil tidak diulang secara berlebihan di bagian pembahasan. Penulis tidak mengulang data kuantitatif dari bagian hasil secara berlebihan, fokus pada interpretasi dan implikasi sesuai prinsip Schrober. Dibahas keterbatasan penelitian dan dampaknya terhadap hasil, ya. Keterbatasan seperti desain cross-seksional dan bias self-report dibahas. Disebutkan bahwa desain potong lintang tidak dapat memastikan hubungan sebab akibat serta potensi dan self-report dari responden. The cross-sectional nature of the study limits causal inference and self-report data may be subject to bias. Disebut penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil, tidak disebutkan apakah ada penyimpangan protokol. Diskusi dihubungkan dengan pertanyaan peneliti, ya. Diskusi dikaitkan dengan tujuan peneliti secara konsisten. Pembahasan berfokus pada menjawab pertanyaan inti penelitian, faktor yang berkontribusi terhadap diare anak di wilayah semi-kering Ghana. 53 itu dibahas hubungan hasil dengan teori atau penelitian terdahulu, ya. Hasil dibandingkan dengan studi sebelumnya dari berbagai negara. Penulis membandingkan temuan dengan beberapa studi sebelumnya dari India, Nigeria, dan Ghana sendiri. Konsistensi dan perbedaan diulas kritis. Dibahas hubungan hasil dengan praktik klinis, tidak, karena tidak dibahas hubungan hasil dengan praktik klinis secara langsung.
Efek samping dikemukakan dan dibahas tidak karena tidak ada intervensi, jadi tidak relevan membahas efek samping. Disebutkan hasil tambahan selama observasi ya, beberapa temuan tambahan yang tidak signifikan disebutkan di narasi pembahasan. Penulis menyebutkan adanya hubungan tidak signifikan antara jenis kelamin anak dan diare sampai sebagian informasi tambahan. Hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik, ya. Hasil tambahan tidak dianalisis secara statistik mendalam disebutkan sebagai bagian naratif, bukan hasil signifikan secara statistik. Tidak ada of overinterpretasi. Disertakan simpulan utama penelitian, iya. Simpulan utama dirumuskan dengan menunjuk pada hasil data. Penulis menyatakan bahwa sanitasi rumah tangga dan perilaku pengasuh adalah faktor dominan yang berhubungan dengan diare anak. Simpulan didasarkan pada data penelitian, ya. Simpulan didasarkan pada hasil regresi dan analisis data penelitian. Simpulan sesuai dengan hasil regresi logistik tidak menyimpang dari data empiris. Simpulan tersebut sahih, iya. Simpulan proporsional dan sesuai dengan desain studi. Simpulan tidak melebih-lebihkan hubungan sebab akibat. Sesuai dengan desain potong lintang dinyatakan secara hati-hati. Disebutkan generalisasi hasil penelitian, iya. Penulis menyebutkan generalisasi hasil wilayah semi-arid Ghana. Disebutkan bahwa hasil dapat digunakan sebagai representasi daerah semi-arid di Ghana, namun dengan batasan konteks lokal. Disertakan saran penelitian selanjutnya, ya. Disertakan penelitian longitudinal dan intervensi masa depan. Penulis menyarankan dilakukan penelitian longitudinal dan intervensi berbasis komunitas ke depan. Di bagian ucapan terima kasih ditujukan pada orang yang tepat, iya. Ucapan terima kasih diberikan kepada tim enumerator atau peneliti dan semua pengasuh anak yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Ini menunjukkan pengakuan yang tepat kepada pihak yang berkontribusi langsung terhadap proses pengumpulan data sesuai dengan etika akademik. Ucapan terima kasih dinyatakan secara wajar. Ya, ucapan terima kasih singkat, tulus, dan tidak berlebihan sesuai standar penulis ilmiah. Tidak ada pujian hiperbolik atau penyebutan yang tidak relevan. Daftar pustaka disusun sesuai aturan jurnal, iya. Daftar pustaka ditulis dengan gaya APA modifikasi, mencantumkan nama penulis, tahun, judul, nama jurnal, volume, dan halaman. Semua referensi ditata urut sesuai kutipan di dalam teks dan konsisten dari awal hingga akhir. Kesesuaian sitasi pada nas dan daftar pustaka, iya. Semua kutipan yang muncul di dalam teks, misalnya WHO, UNICEF, terdapat dalam daftar pustaka. Tidak ditemukan kutipan hantu yang tidak ada sumbernya atau referensi yang tidak digunakan. Lain-lain, bahasa yang baik dan benar, enak dibaca, informatif, dan efektif, ya. Penulis artikel menggunakan bahasa Inggris akademik yang jelas, padat, tanpa kalimat berputar-putar, istilah teknis dijelaskan dan tidak ditemukan kalimat ambigu. Makalah ditulis dengan ejaan yang taat asas, ya. Tidak ditemukan kesalahan ejaan atau tata bahasa. Semua nama ilmiah, istilah teknis, dan juga struktur kalimat mengikuti konvensi penulisan akademik internasional. Sekian presentasi jurnal internasional dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.